Selamat pagi menjelang siang arek-arek semuanya. Belum tengah hari aja, udara dan sengatan mataharinya ini udah kerasa banget ya di kota Semarang. Dan saya saat ini lagi nongkrong di sekitar polder di depan stasiun Semarang Tawang ya, menunggu keberangkatan kereta yang akan saya naiki hari ini. Jadi dari kota Lumpia saya akan menuju ke kota Mendoan, yaitu ke stasiun Purwokerto dengan kereta Kamandaka. Jadi kalau nggak salah ada dua versi Kamandaka, satu keberangkatan Semarang sampai ke Cilacap, dan satu lagi keberangkatan Semarang yang hanya sampai ke Purwokerto saja. Masih ada sekitar 1 jam sebelum keberangkatan kereta. Saya ngadem dulu deh, bener-bener panasnya nggak kuat, bikin meleleh. Masih untung ada pepohonan ya di sekitar polder ini, dan lumayan ada sepoi-sepoi angin kayak gini. Aduh, lihat tentara, cuacanya cerah banget, awannya sedikit, mataharinya. Aduh, cuman menyeberang dari polder ke stasiun aja terasa banget melelehnya tuh. Setiap kali masuk ke hall keberangkatan stasiun Semarang Tawang tuh rasanya masih takjub aja. Dan biar praktis, pakai face recognition lagi. Wah, harus dekat. Tuh, di bawah informasi sudah tertera. Setelah Sembrani tujuan Jakarta adalah keberangkatan Kamandaka, tujuan Purwokerto di jalur 3. Jadi rangkaian Kamandaka sudah tersedia di jalur 3 stasiun Semarang Tawang, dan kali ini saya akan naik di ekonomi 5. Nah, ini dia ekonomi 5. Saya kebetulan ngambil nomor besar, nomor ujung 22, tapi tangganya tersedia di nomor kecil. Nggak apa-apa deh. Cara jangan lupa tutup lagi, Rek. Dan di perjalanan kali ini, naik di ekonomi 5, saya ngambil kursi nomor 22 Delta. Kebetulan satu arah perjalanan menuju ke Purwokerto. Jadi, untuk ekonomi Kemenhub ini, ekonomi yang menjadi cikal bakal ekonomi New Generation modifikasi ini, sebelum dimodifikasi ya seperti ini tampilannya, dengan kursi yang berhadapan-hadapan, sandaran punggung tegak lurus, kursinya 22. Jadi sebagian akan menghadap perjalanan kereta, sebagian berjalan mundur. Sekalian cek fiturnya aja ya, Rek ya. Ada sumber pencahayaan di bagian atas, rak bagasi kabin di atas setiap kursi penumpang berupa palang-palang besi seperti ini. Kemudian jendela-jendela sudah dilengkapi dengan tirai geser seperti ini. Ini dapat armada yang meja kecilnya gede. Gimana tuh? Meja kecil tapi gede. Dan di bawah sana ada sumber kelistrikan yang nggak boleh buat masak nasi pakai rice cooker. Kebetulan banget, ekonomi 5 ini bersinggungan langsung dengan kereta makan sekaligus pembangkit, jadi akan bising banget. Coba kalau ditutup, ngaruh nggak? Nah, kayaknya harus agak ditutup. Pintunya juga mungkin harus agak ditutup. Dan ini adalah area kamar kecil. Di ujung depan sana ada satu, di ujung belakang sini ada satu. Permisi. Masih finishing yang biasa ya, dengan fasilitas standar. Tisu gulung, dispenser sabun, cermin, wastafel, kloset duduk, cat washer, udah. Oh, tempat sampah. Jadi karena duduk di paling belakang, dekat pintu, kemudian bersinggungan langsung dengan pembangkit, kayaknya kalau nanti ada yang keluar masuk kabin terus lupa nutup pintu bakalan berisik banget. Jadi mungkin semoga aja enggak,
Mungkin nanti saya akan dapat tugas tambahan sebagai penjaga pintu. Ritual buka gorden dimulai. Buka gordennya mulus. Biasanya suka agak seret, ini lancar jaya. Jendelanya ya lumayan bening sih. Pengen ngecek lokomotif dinasnya Kamandaka nih. Di sini ada Hongeng sendirian, CC 2039809, Depo Semarang Poncol, dan ya pakai puang. Loko dinas Kamandaka hari ini puangnya Cipinang, CC 2061375. Kayak bersih kinclong gitu ya. Jadi Kamandaka ini dalam satu rangkaiannya terdapat 6 kereta kelas ekonomi dan 3 kereta kelas eksekutif. Dari Semarang, ekonominya di depan, eksekutifnya di belakang. Satu kereta makan sekaligus pembangkit ada di sekitar tengah rangkaian, tapi uniknya, kayak rangkaian Joglo Semarkerto juga ya, justru kereta makan ini tidak memisahkan kelas ekonomi dan eksekutif. Letaknya ada di antara ekonomi 5 dan ekonomi 6. Jadi nggak pas, terus tiba-tiba kayak kereta yang lain, kereta makan itu membagi atau memisahkan 2 kelas layanan yang berbeda ya. Dari luar kabin, udara di Semarang, terus sekarang berada di dalam kabin, suhunya kontras banget. Kayaknya udah paling bener berada di dalam kereta aja ya, ngadem. Semarang panasnya minta ampun. Dan ini tadi tuh saya ngelihat sepanjang rangkaian, ternyata ada armada Solo, ada armada Jakarta Kota juga ya, tapi memang mayoritas armada Solo. Saya tuh agak sedikit pusing ya sama pola operasi, pola rangkaiannya Kamandaka ini ya, karena bisa jadi saling bertukar dengan Joglo Semarkerto. Bahkan jadwal Kamandaka ini juga beraneka ragam ya. Ada yang dari Semarang Tawang ke Purwokerto, Semarang Tawang ke Cilacap, ada juga yang Semarang Poncol ke Purwokerto. Bingung banget, nggak tahu pokoknya. Kalau yang saya tahu ya, yang saya naiki saat ini adalah Kamandaka, keberangkatan pertama dari Purwokerto, kalau nggak salah jam 5 pagi, tiba di Semarang Tawang, kemudian dari Semarang Tawang akan kembali menuju ke Purwokerto. Nah, habis itu nggak tahu lagi armada ini akan tetap menjadi Kamandaka atau berubah nama menjadi Joglo Semarkerto. So, buat arek-arek, buat kalian yang lebih paham pola rotasi, pola rolling, atau pola operasi armada Kamandaka ini, boleh banget sharing informasi di kolom komentar ya, buat pengetahuan saya juga. Jadi jarak antar kursi di kereta ekonomi AC Kemenhub ini tentu lebih manusiawi jika dibandingkan dengan ekonomi kursi 23 ya. Ini lebih lega ya, meskipun memang kalau seandainya ada penumpang di depan situ bisa tendang-tendangan, tapi tentu tidak langsung beradu dengkul ya. Cuma memang buat yang mendambakan tingkat privasi yang lebih baik, maka armada seperti ini dimodifikasi menjadi armada new generation ya, dengan kursi captain seat, bisa diatur searah perjalanan kereta, dan tingkat privasinya tentu lebih baik ya, karena tidak langsung berhadapan-hadapan dengan penumpang yang lain. Padahal tadi rencananya cuma pengen ngadem di dalam kereta ya, tapi tiba-tiba ada announcement kedatangan Sembrani, jadi pengen lihat dulu.
ngelihat Sembrani jalan, rasanya pengen banget naik eksekutif juga, kayak yang enak gitu, menikmati perjalanan. Sekarang saya naik ekonomi dulu ya, semoga next ada rezeki buat naik kereta eksekutif lagi. Kereta Kamandaka diberangkatkan tepat sesuai jadwal pada pukul 11:30 dari stasiun Semarang Tawang, dan perjalanan menuju ke Purwokerto akan ditempuh selama 4 jam dan 16 menit dengan estimasi ketibaan di Purwokerto pada pukul 15:46. Dan selain melayani naik penumpang dari Semarang Tawang, kereta Kamandaka juga melayani pemberhentian di stasiun Semarang Poncol. Dan terpantau penumpang yang naik di stasiun Semarang Poncol juga cukup banyak, dan nampaknya malah lebih banyak jika dibandingkan penumpang naik dari stasiun Semarang Tawang. Selamat siang dan bagi para pelanggan kereta api Kamandaka yang mengantarkan Anda tujuan akhir stasiun Purwokerto. Kereta api Kamandaka akan berhenti di tiap stasiun, di antara stasiun Beleri, Pekalongan, Pemalang, Tegal, Slawi, Kerupuk, Bumi Ayu, dan tujuan akhir di stasiun Purwokerto. Kesan pertama di menit-menit awal perjalanan Kamandaka ini, keretanya langsung digeber cukup kencang dan sangat terasa guncangan ala ekonomi AC Kemenhub. Cukup bising, ditambah yang lalu lalang kadang ada yang suka nggak menutup pintu. Udah bising pembangkit ditambah bising suasana di luar selama perjalanan. Wah, amazing. Belum ada 1 jam perjalanan ya, dan kita baru saja meninggalkan stasiun Meleri, stasiun singgah yang kedua setelah Semarang Tawang. Rasanya ngantuk banget minta ampun ya. Perjalanan siang ini memang tantangannya ya, ngantuk. Sulit mengalahkan diri sendiri, rasa kantuknya luar biasa. Rasanya ini merem udah bablas aja. Aduh.
Oke, awal sekitar 1 menitan kita saat ini tiba di stasiun Pekalongan. Ternyata penumpang turunnya banyak di sini, yang naik juga lumayan sih. Kayaknya mungkin ada tarif tertentu ya, yang mengakomodir penumpang Semarang Pekalongan ini. Cuma saya belum ngecek sih tarifnya berapa. Ini sudah lewat jam makan. Saya mau coba ke kereta restorasi deh. Kira-kira bisa menemukan makanan apa. Persis di belakang ekonomi 5 ya. Dan ini berisik suara pembangkit. Oh. Jadi sama persis ketika kemarin naik kereta Jagatingkir ya. Kereta makan ini berfungsi juga sebagai kereta pembangkit. Makanya area diningnya sangat-sangat terbatas, bersebelahan dengan area pantry, dan hanya ada 2 meja makan berkapasitas masing-masing 4 orang. Jadi tadi ceritanya ke kereta makan ya, ke kereta restorasi, deket banget sama ekonomi 5. Ceritanya mau beli makan, pengen makan berat ya, nasi dan sebagainya. Tapi rupanya menu nasinya sudah sold out, sudah habis semua. Tinggal cuanki, bakso kayak gitu-gitu ya. Dan akhirnya mengurungkan niat untuk makan siang, ditunda aja, nanti mungkin makan pas sudah nyampe Purwokerto aja. Dan akhirnya memutuskan untuk menikmati minuman panas. Ini adalah wedang teh jahe geprek. Saya pengen upacara minum teh tapi yang ada jahe-jahenya. Dan kalian yang sedang dalam perjalanan, utamanya kalau lagi naik kereta api, jangan lupa untuk membudidayakan upacara minum teh juga ya. Mari ngeteh. Moda transportasi kereta api Indonesia. Masih cukup banyak waktu singgah di stasiun Tegal ya. Tadi kita datang lebih awal. Nanti kita diberangkatkan kembali sekitar menit ke-55. Salah satu titik penting dalam perjalanan kereta Kamandaka ini ada di stasiun Tegal, stasiun yang akan mengatur perjalanan Kamandaka untuk berbelok ke sebelah kiri menuju ke arah Slawi, meninggalkan jalur utama pantai utara ya. Kalau kita nggak belok kiri, nanti kita akan terus terbawa sampai ke Cirebon. Kereta Kamandaka tiba di stasiun Tegal bersamaan dengan keberangkatan kereta Dharma Wangsa dari Jakarta tujuan Surabaya.
Satu petak sejak keberangkatan dari Tegal, kita terhenti kembali di stasiun Slawi. Yang lewat sini ya, kalau kereta penumpang ya cuman antara Kamandaka sama Joglo Semarkerto ya. Terakhir lewat Slawi juga waktu naik Kamandaka, tapi yang dari arah Cilacap. Tuh kan Rek, salah kok Kamandaka. Stasiun Slawi aja bisa bikin peron ya, meskipun bukan peron yang tinggi dan bikin kanopi segede ini. Coba ayo stasiun yang lain yang belum punya peron, yang belum punya kanopi, segera bikin ya. Jalur di peta Tegal Slawi sampai ke Perupuk ini memang termasuk jalur yang cukup sepi ya. Yang lewat cuman Kamandaka, Joglo Semarkerto, atau paling banter ada kereta angkutan barang. Tapi meski sepi, ternyata pemandangan yang disajikan luar biasa amazing. Lihat deretan pohonan jati, kemudian di belakang sana nampak perbukitan. Pas banget dapat cahaya matahari, asik banget ya pokoknya. Nggak sia-sia lewat jalur ini tuh, mata jadi fresh, seger banget lihatnya. Jadi tepat di stasiun Perupuk ini adalah pertemuan jalur dari arah Slawi dan dari arah Cirebon menyatu di Perupuk untuk berlanjut sampai ke Purwokerto. Ya, di situ ada mobil tahu bulat. Dan melihat pemandangan di belakang sana bener-bener ya memanjakan mata banget, semuanya hijau, perbukitan. Aduh, nggak bosan-bosan deh lihat panorama daerah operasi 5 ini. Cakep. Jadi kereta Kamandaka sudah meninggalkan stasiun Bumi Ayu yang merupakan stasiun singgah terakhir sebelum kita tiba di tujuan perjalanan hari ini di stasiun Purwokerto. Ini jalurnya sedang berliku-liku, makanya mungkin agak sedikit bising ya, tapi semoga tetap terdengar. Jadi kereta Kamandaka terdapat beberapa versi, salah satunya adalah versi perjalanan yang menghubungkan Kota Semarang dengan Purwokerto. Kalau kalian berencana naik kereta Kamandaka, ada dua pilihan kelas layanan, yaitu kelas ekonomi, sebagaimana yang saya naiki hari ini dengan menggunakan armada ekonomi AC Kemenhub, kursi 22 saling berhadapan, atau bisa juga naik kelas eksekutifnya. Untuk satu kali perjalanan full dari Semarang sampai Purwokerto, harga di kelas ekonominya berkisar dari 150 sampai 170 ribuan. Sedangkan di kelas eksekutifnya harganya berkisar 250 sampai 290 ribuan. Nanti tinggal kalian sesuaikan mana yang paling mendekati kemampuan dan kebutuhan. Sebenarnya kalau ditanya apakah tarif segini worth to buy atau enggak, ya bingung juga ya, karena kereta yang melayani rute Semarang-Purwokerto itu terbatas, enggak jauh-jauh dari Kamandaka sama Joglo Semarkerto, dan keduanya sebenarnya memiliki harga yang cukup bersaing. Sempat terpantau Kamandaka pagi yang tujuan Cilacap itu punya harga yang lebih murah dibandingkan Kamandaka yang mengakhiri perjalanan di Purwokerto ya. Tapi Kamandaka tugas tambahan. Tapi Kamandaka yang sampai ke Cilacap itu berangkatnya cukup pagi dari Semarang. Sedangkan Kamandaka yang lain jadwalnya lebih beragam ya. Makanya
sebenarnya pilihan perjalanan itu kembali ke kebutuhan. Hari ini saya naik di Ekonomi 5 Armada tahun 2014, terpantau overall nyaman, meski di beberapa petak jalan suspensinya agak kaku, tapi di kesempatan yang lain juga bisa halus ternyata. Untuk pengaturan suhu kabin sangat baik ya, sejuk sepanjang perjalanan, stabil. Dan memang karena saya duduk di ujung kabin ya, dekat pintu, maka kecenderungan untuk berisik itu lebih tinggi, makanya ya memang terasa lebih bising. Tapi saya menikmati sih perjalanan hari ini, dan kira-kira itu aja yang bisa saya share pengalaman perjalanan hari ini dengan Kamandaka. Semoga bisa menjadi bahan pertimbangan, semoga informatif dan menghibur buat kalian yang berencana naik kereta api Kamandaka ini. Kereta api Kamandaka sesaat lagi akan tiba di tujuan akhir stasiun Purwokerto. Wah, itu juga Kamandaka, tapi Kamandaka yang dari Cilacap tuh, ketemu di Purwokerto. Ada Kamandaka dari Cilacap ke Semarang, dan kita keluarnya masih harus menyeberang rangkaian Serayu tujuan Pasar Senen via Bandung. Lama nggak ke Purwokerto, kayaknya ada sesuatu yang berbeda ya. Ini kayaknya dulu ada pagar, tapi sudah dihilangkan. Terakhir kesini masih ditutup terpal, sekarang sudah terbuka cuy. Dan dengan tibanya kereta Kamandaka di stasiun tujuan akhir, stasiun Purwokerto, maka berakhir juga video perjalanan kali ini. Terima kasih buat arek-arek yang sudah berkenan nonton hingga akhir. Jangan lupa like, subscribe, dan bagian video ini ke seluruh penjuru dunia. Dan nantikan saya di cerita perjalanan yang berikutnya. Sehat selalu, pamit!